wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi shadaqa wa'da wa nasara 'abda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, yuhsyarul mar'u ma'aman ahabba al-hadis au kama qol amma ba'du. Sahabat-sahabatku, saudara-saudariku seluruhnya, soimin dan soimat di Runa Senja Majlis Ta'lim Iwamit on Air yang berbahagia. Alhamdulillah, kita semuanya selalu diberikan nikmat anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita kembali mensyukuri nikmat itu di Runa Senja, itu di Aula Majlis Ta'lim Iwamit on Air, dengan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan amal ibadah di bulan suci ini, khususnya yaitu seluruh jamaah Majlis Ta'lim Iwamit on Air, puasanya, ibadah-ibadah yang lain, sedekah dan tadarusnya dicatat sebagai amalan sholihan makbulan. Allahumma amin ya rabbal alamin. Selawat teriring salam semoga tetap tersanjung pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya diakui menjadi umat yang selalu mendapatkan syafaat, menjadi umat yang selalu mendapatkan cinta dan kasih sayangnya di dunia sampai di akhirat, menjadi umat yang selalu bersamanya di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabatku, saudara-saudariku, soimin soimat Majlis Ta'lim Iwamit on Air yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita membahas bagaimana tentang fadilahnya sholawat. Apa sih fadilah sholawat? Kalau fadilahnya sholawat itu adalah latah suha, kita tidak pernah bisa menghitung bagaimana keutamaan sholawat. Sholawat adalah merupakan sebuah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam firman-Nya kita tidak pernah asing dan insya Allah kita sudah hafal ngelontok. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya yusholluna 'alan nabi, berselawat kepada nabi. Kemudian ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil orang-orang yang beriman dan menyerukan, sallu alaihi wa sallimu taslima, berselawatlah kepada Nabi.
Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuhsyarul mar'am ahabba, besok di yaumil mahsyar seseorang itu akan ditempatkan, dikumpulkan kepada orang-orang yang dicintainya. Dalam kitab Nasuhul Ibad, ciri-ciri orang yang mencintai adalah ahabba say'an kasura dzikruhu. Barang siapa cinta kepada sesuatu, kasura dzikruhu, maka dia akan menyebutkan sesuatu itu. Ahabba say'an fahuwa abdu. Barang siapa yang cinta kepada sesuatu, maka dia pun juga akan menjadi budak, menjadi hamba dari sesuatu tersebut. Maka dari keutamaan selawat bahwasanya kita yang selalu membacakan selawat minimal merupakan sebuah ciri kita, minimal itu merupakan sebuah realitas kita untuk mencintai Nabi kita sebagai bukti cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka barang siapa yang mencintai siapapun, maka seseorang itu akan lebih banyak menyebut namanya. Jika seseorang itu mencintai apapun, maka dia siap untuk menjadi budaknya, menjadi hamba sahayanya. Apapun yang mereka perintahkan, pasti dia akan mengikutinya. Kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dalam rangka kita mensyukuri di dalam bulan suci ini, maka adalah termasuk bukti cinta kita kepada Allah, termasuk bukti cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa ulama yang menjelaskan, di antaranya yaitu adalah seorang imam yang sangat terkenal sekali. Penjelasannya itu ada di dalam tafsir Ibnu Katsir, yaitu seorang Imam Bukhari yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan selawat dari Allah, yang dimaksud pujiannya Allah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah pujiannya kepada Nabi Muhammad di kalangan para malaikat, dan juga selawat dari malaikat pun mereka itu adalah untuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibnu Abbas mengatakan bahwa makna yusulluna itu memberikan sebuah makna keberkahan. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makanya dengan kita membaca sholawat karena kepada Nabi kita yang memiliki keutamaan yang sangat besar, insya Allah itu merupakan, kalau Allah yang berselawat itu merupakan sebuah pujian kepada Nabi-Nya. Kalau para malaikat yang berselawat, maka itu merupakan keberkahan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau umat dia yang membaca selawat kepada Nabi-Nya, itu merupakan sebuah cinta dan kasih sayang dari seorang umat kepada Nabi-Nya, dan insya Allah akan memberikan sebuah keberkahan kembali kepada umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena selawat di samping sebuah perintah dari Allah Subhanahu wa taala pun juga memiliki sebuah keutamaan yang sangat besar. Orang yang membacanya akan mendapatkan rahmat. Orang yang membacanya pun juga akan mendapatkan kemuliaan.
yang membaca sholawat akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini disampaikan oleh Rasulullah dengan sabdanya, man sholla alayya marrotan sallallahu biha asron, wa man sholla alayya asron sallallahu alaihi biha mi'atan. Barang siapa yang berselawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan membalasnya dengan rahmatnya, yaitu 10 kali lipat. Dan barang siapa yang berselawat kepadaku 10 kali, maka Allah membalasnya, yaitu dengan rahmatnya, menjadi 100 kali lipat. Man sholla alaihi sholatan ilqa'a nafsi sallallahu alaihi biha asyara sholawatin wa khutta anhu asyra sayyiatin wa rufi'a lahu asyru darajatin. Dan barang siapa yang berselawat kepadaku dengan kemauannya sendiri 1 kali, maka Allah akan membalasnya dengan pemberian rahmat 10 kali. Dan barang siapa yang dengan sendirinya berselawat kepadaku 10 kali, maka Allah akan memberinya 10 kali lipat dan menghapus 10 kali lipat keburukannya. Wa rufi'a lahu asyru darajatin, dan mengangkat derajatnya 10 kali lipat. Sahabat-sahabatku, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di dalam surat Al-Ahzab, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu merupakan sebuah konsep dan dalil penguat kita untuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena memang itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berselawat, malaikat berselawat. Mungkinkah kita sebagai umatnya tidak membaca selawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Allahumma sholli ala Muhammad. Teringat sebuah selawat yang di dalam sebuah YouTube, ada yang ingat? Sholawat ayo sholawat wong Gusti Allah wae sholawat. Sholawat ayo sholawat wong malaikat wae sholawat. Terusane supaya bah Semangat sampai mati, Bah. ilmunya keleng ini kita. NKRI harga mati, sholawat mati, taubat sebelum mati. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus bagaimana selawat Allah dan para malaikat? Selawat Allah dengan malaikat sama tidak dengan selawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ada sebuah perbedaan. Nabi berbeda dengan sholawat kita kepada Nabi. Sholawat Allah kepada Nabi, Allah memberikan rahmat kepada beliau, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sholawat para malaikat kepada Nabi artinya para malaikat memintakan ampunan untuk Nabi. Sedangkan sholawat kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah agar memberikan keamanan terhadap hal-hal yang dikhawatirkan oleh Nabi kita
akan menimpa umatnya. Nah, para ulama menyebutkan bahwa dalam membaca sholat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam haruslah dengan bacaan yang benar agar mendapatkan pahala dari bacaan sholawat tersebut. Terkadang banyak yang mengucapkan sholawat itu tidak sesuai dengan kalimatnya. Misalnya mengucapkan shot haruslah benar, jangan sampai dibaca shot sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam. Pak, kalau lidahnya bundel bagaimana? Kecuali memang lidah seperti itu. Secara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dianjurkan untuk membaca salawat kepada Nabi kapan dan dimanapun dia berada. Namun ada waktu tertentu yang memiliki kekhususan dalam membaca sholawat, dan bahkan dalam sebagian waktu tersebut hukum membaca sholawat itu adalah wajib. Bisa wajib? Sholawat itu wajib karena dibaca ada dalam tasyahud akhir. Al-Imamuna Imam Syafi'i yang menyatakan wajib, sedangkan para ulama Malik yang menyatakan sunnah setelah takbir kedua dalam sholat jenazah. Ketika Nabi Muhammad disebut sallallahu alaihi wasallam, al-bakhilu man tukirtu indahu falam yusolli alayya. Pertama menjelaskan tentang bahwasanya membaca sholawat itu hukumnya wajib. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, bersabda, orang yang bakhil adalah orang yang nama saya disebut di hadapannya, dia tidak bersholawat kepadaku. Umpamanya ada seseorang yang mengatakan bahwasanya Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian tidak menjawab Allah, itu adalah bakhil-bakhilnya seseorang. Kan ada riwayat yang mengatakan orang-orang yang tidak pernah menjawab ketika namamu disebut ya Rasul, dia tidak akan pernah masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu diamini, yang mengatakan itu adalah malaikat Jibril, dan yang mengamini adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, di antara keutamaan sholawat lagi yang diberikan kepada Allah untuk umatnya sesuai dengan sabdahnya, idza shalla ahadukum wal yabda bi tahmidillahi wassana'i alaihi summa yusolli alayya. Apabila salah seorang kalian berdoa, hendaknya memulainya yaitu dengan mengagungkan terhadap Allah dan memujinya, kemudian berselawat kepada Nabi, kemudian berdoa dengan perkara yang dia kehendaki. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk memperbanyak membaca sholawat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa doa kita saja harus diawali yang pertama yaitu dengan memuji kepada Allah, memuji kemudian diikuti dengan membaca sholawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, barulah kita untuk doa-doa yang lain. Dan di antara lagi man sholla alayya asyara yaumal jum'ati samanina marrotan ghafarallahu lahu dunuba samanina aman. Barang siapa yang bersolawat kepadaku pada waktu asar hari Jumat, nah ini pada waktu asar hari Jumat berarti besok, 80 kali, maka Allah mengampuni dosa-dosanya 80 tahun.
yang diriwayatkan dari Asy-Syakhawi itu dan juga imam yang lainnya. Orang yang membaca sholawat 80 kali setelah asar di waktu Jumat, hari Jumat, maka 80 tahun Allah pun juga akan mengampuni dosa-dosanya. Umur kita, sekarang kita sudah berapa tahun, kemaksiatan yang kita lakukan sudah berapa banyak. Untung kita sampai di dalam bulan suci Ramadan, sehingga banyak fadilah, sehingga banyak ampunan-ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada kita di dalam bulan suci Ramadan ini. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam bulan senja ini mudah-mudahan kita semuanya selalu ditumbuh syukurkan rasa cinta kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai bukti kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ayo perbanyaklah sholawat. Ayo, kapan lagi kita akan mendapatkan nikmat yang tak terhingga, dan kita pun juga tercipta dari Nur Muhammad. Semua alam ini pun juga tercipta dari Nur Muhammad. Orang yang masuk surga tidak akan pernah lepas, yaitu dari Nur Muhammad. Maka kita umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang di akhir zaman pun, insya Allah berkat sholawat, kehidupan kita di dunia ini menjadi kehidupan yang dipenuhi dengan rahmat, kehidupan yang dipenuhi dengan berkah, kehidupan yang dijauhkan dari kemaksiatan, dan insya Allah kita semuanya di akhirat akan diberikan kehidupan yang selamat dan mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, karena memang ada waktu, monggo saya persilakan kepada sahabat-sahabatku shoimin dan shoimat. Kalau memang ada pertanyaan yang mau ditanyakan, monggo saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten sadèrènge Abah. Kula tumindak alih badhe nderek tanglet mengenai bersolawat. Di situ memang kadang kita itu nggak sadar, kadang ya yang tahu ya sadar. Dari situ ini intinya lafadznya sallallahu ala Muhammad. Dan gini, kadang sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Iki yang leres, iki yang sallallahu ala Muhammad, apa sallallahu ala Muhammad. Sebelum lam jalala ini berharokat fathah. Apa harus sallallahu macam pakai apa nggih? Pakai o. Nggih, mungkin saja dari saya, kalau punya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan apa, kalau Umi Hasanah dari Banyuwangi, Indonesia-nya. Nggih. Nanti Bapak ini kan sepele mawon, sepele. Jadi tos nonton Bapak. Sebelum kita berbuka puasa, nggih kan kita seharian berpuasa, terus mulut kita itu kan apakah ada rasa yang gimana gitu kan. Terus kita mau berbuka puasa itu apakah ada kesunahan harus kita kumur-kumur terlebih dahulu atau kita harus minum dulu gitu apa? Itu bagaimana apa ada resepnya apa namanya? Tatanya gitulah tata caranya gitu. Nggih mohon jawabannya. Nggih apa? Ya jawabannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, matur nuwun.
yaitu tentang bacaan kalimat sallallahu ada sallallahu ala Muhammad yang membaca sallallahu alaihi, mana yang benar kalau kita mengijaan daripada kalimat Arab yang itu adalah sallallahu ala Muhammad. Itu okay? Kalau mengikuti dari kata Arabnya, kalimat huruf jaiyahnya sallallahu ala Muhammad, kan sallallahu, karena tidak ada maka Allah itu katakan loh kan gitu. Tapi sebagian ada juga yang memperboleh, artinya membaca tabkhim, mempertebal kalimat sallallahu ala Muhammad. Jadi untuk kebenaran dalam soal bacaan sallallahu, yaitu ya tetap kita memakai ejaan kalimat Arab sallallahu ala Muhammad. Mungkin saking cepatnya sampai kadang-kadang dibaca sallallahu ala, sallallahu bacaannya adalah sallallahu, saking cepatnya mungkin sallallahu ala Muhammad. Ya maklum, karena lidah-lidah kita adalah lidah, kebanyakan lidah Jawa kan seperti itu. Akan bersolawat tambah jadi lali. Sallallahu ala Muhammad, ya, karena ada yang membaca sallallahu ala Muhammad itu ada di antaranya yang memang membolehkan karena saking penae saking penae ditabkhimkan, dipertebal. Kalau ditabkhim itu bukan kemudian ditarik dalam hukum tajwid, tidak, tapi hanya mengambil istilahnya. Tabkhimkan itu adalah menebalkan, tidak sallallahu ala Muhammad. Kemudian sallallahu alaihi wasallam apa wasallim, ngoten nggih. Tadi sallallahu, namun Allahnya itu sallallahnya itu sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dipermasalahkan wasallim dengan salamnya niku nggih. Punten. Sing sholat lanya sallallahu napa sallallahu niku. Oh niku. Tadi kan sudah dijelaskan. Yang benar adalah sholat, ngoten nggih. Cuma niku mawon wasalim dan wasalamnya mboten. Boleh ditambahin, Bu. Oh. Beres. Nggih. Jadi untuk sholat yang benar ya sholat, karena lanya itu adalah kita membahasnya kalau huruf ya maksudnya di huruf hijaiyah. Yang betul sallallahu ala Muhammad. Namun ada juga ulama memperbolehkan untuk menebalkan, ya karena mungkin lidah adalah lidah Jawa sallallahu ala Muhammad dan seperti itu. Kemudian sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi, yang betul bukan wasalli, sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Wawunya kalau kita hitung itu dengan ilmu nahwu sorobnya, wawunya itu adalah wawu atop kepada sallallahu ala Muhammad alaihi wasallam. Jadi ikut maktuf alaih dari atau wa'atobnya dari kalimat sholla, wawunya itu adalah wawu atop, kecuali buah bacaan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Gimana itu? Yang ada wa barik wa sallim. Allahumma sholli wa sallim. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa alihi wa sholli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma sholli, kalimat sholli itu adalah kalimat amar, wa sallim juga kalimat amar. Yaitu atop dari kalimat sholli. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Allahumma sholli wa barik wa sallim. Ngoten nggih? Karena itu adalah mengikuti daripada kalimat yang di awalnya, kalimat yang sebelumnya. Itu insya Allah untuk pertanyaan dari Bunda Intan. Kemudian dari Mbak Umi Hasanah, apakah ada etika dalam berpuasa, terutama dibuka bulan suci Ramadan? Etikanya itu ya kita memang umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam harus mengutamakan etika.
Karena etika akhlakul karimah itu adalah ilmu yang tertinggi di antara ilmu. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Diutusnya Rasulullah tujuannya di antaranya yaitu menyempurnakan akhlakul karimah. Maka dalam hal apapun kita tidak bisa lepas untuk menjadikan diri kita, menjadikan perilaku kita, yaitu supaya menjadi orang-orang yang berakhlakul karimah. Bagaimana tata caranya? Ya, etikanya yang paling bagus dalam bulan puasa, terutama berbuka puasa, ya sudah mempersiapkan buka puasa. Pertama mempersiapkannya, ya mencari tahlilan apapun, yaitu di antara etika kita. Jangan sampai bahkan kemudian bingung, lari tunggang langgang. Jadi 5 menit atau berapa menit itu sudah memang kita persiapkan. Ketika kita mendengarkan azan, kita berdoa, Pak, terus bagaimana? Apakah harus berkumur? Kita nggak usah berkumur. Langsung meminum. Dan sebelum minumnya, ya harus berdoa. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika abturtu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ditambah Allahumma barik lana fima rojaktana wa qina adzabannar. Bagus, langsung diminum, nggak usah berkumur. Karena enzim di dalam awalnya doa kenapa niku buka priyen nggih kali Allah mabarik lana nih nambahi ya doa berbuka puasa Allahumma lakal, kemudian ditambah Allahumma barik lana. ngoten nggih. Ustaz, saya Suci dari Rumah kita bertanya tentang kita itu berselawat, tapi dengan keadaan memegang babi, apa diperbolehkan Ustaz? Saya bertanya dan artinya mohon maaf lagi. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ingin jelas suarane roto kurang. Melantunkan sholawat ada, karena kebetulan di Iwami Toner juga ada di Sunan Ampel untuk sholawat 500 ambalan. Terkadang sambil beraktivitas, masak, siapkan makan, gang babi dan sebagainya. Niku bagaimana? Nggih, matur nuwun nggih. Ini badai tanglet apa napa sene masalah napa? Waktu sholat nih mriki niku teng Taiwan niku kan enten napa cara sumber wedal waktu sholatnya niku sumber saking Chinese Muslim Association niku ya. Niku kerjain nak kalih sing teng aplikasi niku selisih kok kacake kok dangu ya. Napa terutama niku selisih waktu antara napa sholat Isya kalih sholat Asar. Niku napa enten napa waktu yang tentu antara maghrib sampai Isya niku napa jaraknya niku pinten menit nggih. Soalnya niku nek kados teng aplikasi semisal teng napa NU online napa teng lain ini pun ya. Nah niku nek salat niku kan Isyaipun jam 7:39 katakanlah. Dan niku sing teng saking sumber CMA niku Chinese Muslim Association sumber sing mriki niku jam 8 kurang 5 menit. Selisih kok hampir 20 menit sampai 15 menit lah. Dan ku pripun nggih? Kerja manut sing kuncinya to. Oh, nggih. Kadang kula yang mamanya pripun? Nggih. Kadang suwun nggih, matur nuwun nggih. Masyaallah luar biasa pertanyaan. Yang kula jawab yaitu tentang bagaimana membaca sholawat. Membaca sholawat ini mboten terbatas dan juga tidak bisa dibatasi. Terkecuali memang tempat-tempat yang tidak terhormat.
dimanapun sambil berjalan membaca sholawat niku angsal, sambil tidur pun tiduran pun juga boleh, bebas. Nek maca sholawat sambil menyajikan dilakukan juga boleh, dilantunkan dengan sebuah nada apapun boleh, saking penake selawat. Kecuali di kamar mandi gak boleh, di tempat-tempat yang tidak terhormat, ngatus atau ning WC karo selawatan iki mboten bareng, mboten angsal. Kalau jalan sambil jalan boleh, sambil naik motor boleh, sambil masak boleh, membaca sholawat. Kecuali di tempat-tempat yang memang tidak terhormat, itu tidak diperbolehkan. Insya Allah dipahami nggih untuk yang pertanyaan pertama. Kemudian yaitu dengan waktu mana yang harus kita ikuti. Nah ini pentingnya kita memang. Pertanyaan yang pertama itu dalam keadaan memegang babi itu. Oh, dengan keadaan memegang, membaca sholawat dengan memegang babi. Selawatnya boleh, tapi megang babinya nanti pun juga itu juga akan mengikuti aturan fikih. Kalau sudah megang babi, ya tetap nggak ada perbedaan, nggak ada benturan. Bagaimana selawat dengan memegang babi? Selawatnya tetap harus lanjut, megang babinya itu ya kalau bisa memegang babinya dalam keadaan apa nih? Kerja, Pak. Ambil masak apa? Menyiapkan masak, nyuci napa niku wajan yang masak sampai masak ya. Nggih, mboten napa-napa, tidak ada pantangan. Artinya di situ tidak ada yang namanya bagaimana hukumnya kan. Tidak ada hukum. Ya membaca selawat pada waktu sampai beraktivitas, memasak babi ya pertama ya memasak babi. Tidak bisa dicampur adukan memasak babi kemudian dimasukkan hukum memasukkan selawat. Terus aja sampai membaca selawat. Karena niatnya sampai memasak babi, memegang babi itu adalah ya memang urusan antara seorang majikan dengan pembantunya. Tapi kalau sampai membaca sholawat itu adalah urusan seorang umat kepada nabinya, urusan seorang umat kepada sang Khalik, yaitu memenuhi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngoten mawon carane. Jadi kalau dicampur adukan nanti kita sendiri yang bingung selawat, ya terus kita membaca sholawat dalam hal apapun, dalam keadaan apapun, kecuali dalam keadaan yang memang tidak terhormat, artinya di WC atau pas mandi. Tapi kalau pas masak atau yang lain, monggo. Kalau hafalan Quran, Pak. Monggo, hafalan Quran nggak apa-apa. Oh. Sambil menghafal Al-Quran sambil membaca sholawat. Yang dipertanyakan adalah tentang babinya kan ini kan. Akhirnya bingung, mau melakukan apapun juga bingung. Tapi ya memang harus sampai ngerti pada waktu membaca sholat, membaca Al-Quran itu kan ada rukun-rukun tertentu, syarat-syarat tertentu orang yang membaca Al-Quran. Tapi kalau orang membaca sholawat kan bebas. Kalau hanya sebatas memasak babi umpamanya ya sambil menghafalkan Al-Quran, ya harus dipisahkan. Caranya memisahkan pada waktu memasak babi itu dikarenakan ya mengikuti aturan majikan. Membaca Al-Quran adalah dzikir, umpamanya dibuat dzikir ya hanya aturan yang dibuat hanya melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan membaca Al-Quran atau membaca selawat. Sampun iki bisa dipahami buatan? Saged apa? Insyaallah. Kemudian tentang waktu, itu yang paling bagus kita mengikuti waktu yang telah diterbitkan di PCNU. Enten nggih Pak Rahmati? Ada, onten apa? Nah, niku di-share. Itu yang insya Allah lebih akurat. Nggih. Niku nek PCI niku sumbernya saking MCA niku. MCA niku napa? MA, Chinese Muslim Association niku.
Oh, untuk sing litune wau sing berbeda wau napa niku? Yang berbeda niku saking aplikasi NU online dan aplikasi Muslim Pro niku sumbernya kan kadang saking napa Muslim World niku saking dunia niku. Oh, Muslim dunia. Mungkin ya, yang namanya perbedaan pasti ada. Yang mana yang harus kita ikuti itu yang lebih, artinya itu yang lebih ada hubungannya erat dengan PCNU, itu yang harus kita ikuti. Syukur-syukur di PCN itu memang ada yang ahli falaknya, ahli falak. Tapi enten boten kan jebolannya pesantren minimal ada yang ahli falak biar ngerti. Tapi kalau enggak, itu yang minta bantuan ke PCNU untuk menghitung derajat yang ada di Taiwan, di mana itu kan insya Allah biasanya bisa dihitung. Apalagi sekarang itu canggih ya, dimanapun ada enggak yang apa namanya sebuah jadwal yang otomatis ngoten di Taiwan. NU online itu Pak, NU online itu otomatis itu tiap daerah ada sami. Ada Pak, dari PCINU Taiwan ada setiap bulan terbit. Nah, kan itu adalah jenahnya sendiri, ada lembaga yang memang hubungannya di juga ada setiap hari. Oh, alhamdulillah. Itu kan dengan napa enjang-enjang dengan persane iki mengke perbedaan antara salat Isya kali salat asar itu. Itu imamnya Bapak, imamnya diikuti. Oh, imamnya ini bukan diikuti terus. Oh, imam. Kalau CMA itu mengacunya ke Taipei Grand Mosque. Oh, nopo niku mboten ngerti. Imam Hanafi nopo Imam Maliki kan Imam Hanafi kata sih. Nopo Hambali ngoten lho, pokoke beda imamnya. Beda nikinya Bapak, Bapak Muhis. Pangapunten nderek. Nggih, Bunda kok. Nggih, matur nuwun. Lokal Taiwan. Mazhab. Nggih. Terus. Diyakini salah satu mawon. Jadi pada waktu memang berbeda imam ya ikuti siapa yang menjadi imam tengeriku niku. Seperti apa yang dilakukan oleh Imam Syafi'i ketika di di makamnya Imam Hambali. Beliau pun juga tidak mengikuti, tidak memakai pada waktu subuh, juga tidak memakai kunut. Karena apa? Lil hurmah. Dan itu insya Allah yang diajarkan di dalam Nahdlatul Ulama ngoten niku kan. Jadi kita ikuti. Kita mengikuti imam selama imam itu yang berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali dan Imam Hanafi. Nek tarawih pinten teng riko? 23. 23 Pak. 23 nggih. Itu imam sinten itu. Insyaallah untuk 23 itu sepakat. Madzhabul Arba itu semuanya itu 20 rakaat, enggak ada yang 8 rakaat gitu. Beres. Nah, untuk Madzhabul Arba baik di Makkah, Madinah semuanya tarawih itu enggak ada 8 rakaat, yang ada itu 20 rakaat. Yang 8 rakaat itu enggak ngerti mengikuti imam siapa niku. Karena yang dijadikan sebuah patokan yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Itina Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah tidak pernah meninggalkan sholat malam di dalam Ramadan pun juga di luar Ramadan. Nah, itu yang jadi dalilnya. Tapi ya Allah hanya keliru dalam memahami hadisnya. Insyaallah ngoten nggih. Nah, kita mengikuti yang lebih dekat keterangannya dengan PCNU. Tapi kalau hanya imamnya diikuti mawon selama itu imamnya adalah imam 4 atau 4 madzhabul arba. Iku monggo mawon. Mas tasik wonten monggo. Sampun apa ngapunten karena wedale juga di Taiwan sebentar lagi untuk mempersiapkan berbuka puasa. Nyuwun barokah doanipun Abah monggo.
Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad hamdan syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir ummat sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad, Allahumma rida ummat sayyidina Muhammad, Allahumma ansur ummat sayyidina Muhammad, Allahumma taqabbal minna wudu'ana wa salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tasbihana wa tahlilana wa tadarru'ana wa takhassu'ana wa ta'budana wa tamim takfirana ya ilahal alamin wa ya khairan nasirina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana tujib qulubana ba'da hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Syurutul ladina an'amta 'alaihim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين يا رب العالمين. Allahumma amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya, puasa kita, ibadah kita di suci Ramadan. Mudah-mudahan menjadi puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Dan demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas salah dan ya terima kasih atas seluruh partisipasinya, dan saya akhiri wal afa minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.